Did you know? Known as the City of Santri, Pekalongan City has a variety of beliefs. Many villages in Pekalongan City have a variety of beliefs in them. One of them is Kutorojo Village, located in Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency. Do you know the religion of Islam, Hinduism, Buddhism, and Christianity? That may sound familiar, but what about the Kapribadan belief? What is Kapribadan belief? How did the Kapribadan belief come about? When did the Kapribadan belief emerge? What does Kapribadan belief look like? This documentary video will answer all your questions. What, why, when, and how Kapribadan belief was born and developed in Kutorojo Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu. Saya Dolajat, Kepala Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kutorojo merupakan bagian dari Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang tepatnya letaknya di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Pekalongan. Desa Kutorojo memang wilayahnya hutan dan di lereng pegunungan, sehingga dari permukaan laut DPL-nya kurang lebih 600 meter. Kutorojo terdiri dari 4 pedusunan, yaitu yang pertama Dusun Kutorojo, Dusun Purwodadi, kemudian Dusun Gunung Telu, dan yang terakhir itu Dusun Silawan. Kemudian menurut sejarah, Kutorojo itu dulunya bukan Kutorojo, dulunya namanya Kutomoyo. Karena yang babat atau yang turkayasa zaman dulu itu Mbah Moyo sebagai abdi dalem dari Kerajaan Mataram kuno dulu. Di mana Putri Mataram itu mau dipersunting oleh Belanda, karena putrinya tidak mau, sehingga melarikan diri bersama Mbah Moyo, kemudian menetap atau tinggal atau sembunyi di wilayah kawasan Desa Kutorojo, khususnya di Gua. Sehingga sampai hari ini sebagai tanda bahwa gua itu ditempati putri dari Mataram, itu namanya Gua Putri. Kemudian menurut sejarah, menurut dongeng itu katanya putri dari Mataram itu berhasil dijolosutro oleh Belanda, kemudian dipersunting, kemudian katanya dibawa ke kota Sunda Kelapa dulu, sehingga di sana untuk mengabadikan, di sana dinamakan kota Batavia dulu. Itu sejarahnya kurang lebihnya. Kemudian Mbah Moyo itu karena sudah yang dimomong itu sudah tidak ada, dia merasa kebingungan di sini, sehingga sambil menunggu zaman atau perkembangan yang tidak menentu, Mbah Moyo itu turkayasa atau istilahnya babet untuk membentuk suatu pedusunan yang dinamai, itu yang pertama itu namanya Dukuh Sekembang, tempatnya di wilayah Dusun Kutorojo. Kemudian lambat laun untuk mengabadikan bahwa Mbah Moyo adalah sebagai turkayasanya, diberi nama menjadi Desa Kutomoyo. Kemudian karena perkembangan zaman dan sebagainya, para luhur, para tokoh adat dan sebagainya musyawarah bahwa Kutorojo awalnya dari Kutomoyo menjadi Kutorojo. Jadi harapannya supaya Kutorojo itu menjadi kota di antara desa di Kabupaten Pekalongan. Kutorojo itu dulu memang yang datang ke sini memang beda-beda. Ada yang ke Dusun Silawan, itu yang babat juga orang sendiri, katanya dari, kalau salah itu juga di daerah Banjarnegara Wonosobo, kemudian di Gunung Telu dan sebagainya. Sehingga agama yang dianut di Desa Kutorojo itu bermacam-macam. Ada yang Hindu, dan Hindu itu ya yang mayoritas di wilayah Kutorojo dan Purwodadi. Untuk dusun yang lain, Silawan, Gunung Telu, memang kebanyakan Islam.
gitu. Itu kemudian perkembangan pada tahun-tahun ini, tahun 75-an sekarang sudah muncul, yaitu Kutorojo sudah ada istilah semacam penganut kepercayaan. Jadi Kutorojo itu ada Islamnya, ada Hindunya, ada kepercayaan. Islam pun juga beda-beda, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Lemkari. Namun dengan adanya perbedaan agama di Kutorojo tidak menimbulkan pemecahan, justru malah menimbulkan keratan. Dari toleransi beragama di sini sangat-sangat baik, karena ya awalnya itu jadi sama-sama orang pedesaan, sama-sama orang Kutorojo, jadi walaupun beda agama tetap toleransi beragama itu tetap terjaga dan sampai sekarang juga masih eksis. Kemudian memang Kutorojo juga sama-sama menghormati, walaupun penganut kepercayaan itu tahun 75-an, tapi agama Hindu mulai dari zaman dulu, Islam juga demikian, tapi dari Hindu dan Islam juga tidak fanatik kepada penganut kepercayaan. Sehingga harapan kita sebagai kepala desa, nanti kegiatan maupun cerita ini kemarin untuk disinkronkan, sehingga nanti generasi muda kita kesana itu jangan sampai cerita sejarah kemudian toleransi beragama yang sudah bagus itu bisa pudar. Harapan kita tetap bisa eksis, bisa baik, tidak ada sesuatu yang tidak kami inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekadangan dalam kamuliaan katenteman kang langgeng rahayu. Perkenalkan, nama saya Sunaryo sebagai Ketua Paguyuban Penghayat Kapribaden Kabupaten Pekalongan dan Pemuka Penghayat Provinsi Jawa Tengah, juga sebagai penasehat pengurus Paguyuban Kapribaden Provinsi Jawa Tengah, juga sebagai ketua MLKI, sebagai wadah semua penghayat kepercayaan yang ada di Kabupaten. Alamat saya di Kutorojo. Kalau sejarah Kapribaden pada umumnya, ini pada tanggal 29 April 1978 di hadapan 5 orang Putra Romo menerbitkan satu-satunya sabdo tinulis dengan huruf Jawa yang dikenal dengan Sabdo Hono Coroko, yang berbunyi Romo mangeskoni putra-putra kudu ngakoni putra Romo. Sabdo tinulis pada tutup kue dadar gulung berwarna merah putih. Putra-putra yang menghadap saat itu mohon petunjuk cara ngakoni putra Romo. Romo dawuh membentuk paguyuban yang kemudian bernama Paguyuban Penghayat Kapribaden. Sekitar tahun 1975, sekelompok masyarakat Desa Kutorojo yang pada waktu itu umurnya sudah tua-tua belajar mendalami tentang ajaran penghayat Kapribaden di Desa Sinang Prendeng, di sini ini Sinang Prendeng, yang pada waktu itu bini sepuhnya Bapak Raban Darmo Prawiro sebagai ketua. Di dalam bermasyarakat saling toleransi dalam menjalankan ibadah menurut tata cara masing-masing, saling menghormati, dan pernah mengadakan doa bersama antara Muslim, Hindu, dan penghayat Kapribaden. Harapan saya untuk penghayat kepercayaan Kapribaden, khususnya Kabupaten Pekalongan, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi dengan adanya 3 tahun berturut-turut Universitas Islam masuk, berarti kan untuk menambah
media daripada Paguyuban Penghayatan Kepribadian bisa dimengerti oleh masyarakat luas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Trisna Prasetyo. Kebetulan saya pengurus pura di sini, Pura Satya Bhakti Yoga di bagian kebersihan. Saya sebagai umat Hindu, walaupun minoritas di sini, saya sangat bangga sekali dengan kerukunan umat Hindu ada di desa ini. Penganut kepercayaan itu, setahu saya itu beliau kebetulan sebagai ketua Pak Sunario itu ya. Kehidupan di sini juga baik deh. Jadi kalau untuk kerukunan kita ya biasa saling membantu. Sebagai penganut Hindu ya jaga kerukunan supaya saling toleransi kan. Biar hidupnya tentram deh itu. Nama saya Supardi, saya asli Kutorojo, saya beragama Islam, Muslim, dan kebetulan NU ya. Saya mewakili dari pengurus Masjid Kutorojo Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Saya pengurus dari masjid. Oke, umat Islam di Muslim di Kutorojo, saya merasa ada kedamaian. Artinya Islam di sini ya sudah bisa ibadah dengan tenang, walaupun hidup berdampingan dengan agama yang lain, bisa hidup tenang, jadi merasa nyaman. Artinya tidak ada konflik di antara kami sesama warga, walaupun beda agama, tidak ada konflik. Bahkan di Kutorojo sini khususnya kan ada masjid ada tiga organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, tapi dia hidup rukun. Kalau menurut saya sudah berjalan, Mbak. Jadi selama ini ya sebagai saya mencontohkan, kita hidup berdampingan dengan beda agama. Ikut semacam kayak kemarin di ada kegiatan barang-barang seperti kerja bakti itu ya, barang-barang Islam, Hindu, bahkan ada itu kepercayaan ya barang-barang. Jadi di antara kami warga Kutorojo, saya kira toleransi sudah bagus, saling menghargai, saling menghormati, bahkan ya tidak saling menjelekkan, apapun hidup kami tenang dan rukun. Menurut saya ya sebatas sama saling penganut, berarti saya masing-masing, artinya ya apa yang dia percaya ia yakini ya sebatas kegiatan bareng-bareng kami saling menghormati. Apa yang sudah terjadi di Kutorojo, ya toleransi sudah baik, ya kita tingkatkan, kepingin kita tingkatkan agar ya semakin baiklah depannya, supaya tidak ada konflik di antara agama atau antara golongan atau antara organisasi lah. Saya kira sudah bagus. Dan harapan saya agar semakin bagus ya ini dipertahankan dan ya dipertahankan terus, dan nanti insya Allah bagus begini.